Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, setinggi puji segala syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan kurnia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini walaupun dalam kondisi hujan lebat, namun keimanan kita tetap di dalam hati kita. Kita berusaha untuk hadir di masjid kita yang tercinta ini. Kemudian salawat dan salam semoga hanya tercurah buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya malam ini bukan temanya, bukan saya yang menjadi ustadz penceramahnya, tapi karena ustadznya berhalangan hadir, kata orang tua-tua kita kan bilang ndak samo je penggali, yang bilang belum tentu samo je pengganti. Jadi saya sebagai ustadz pengganti, maka judul terpaksa juga saya ganti. Walaupun tadi dikatakan pemimpin yang adil, tapi karena tadi disampaikan kepada saya untuk menyampaikan ini 5 menit menjelang orang azan bisa. Jadi saya tak siap tema itu, saya cari tema yang lain. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sudah berada pada malam yang ke-6 dalam bagian tahapan Ramadan. Itu kata Rasulullah, awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqu minan nar. 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari yang kedua itu adalah maghfirah, keampunan Allah, dan 10 hari yang terakhir itu adalah dijauhkan kita dari siksaan api neraka. Karena kita berada pada babak yang pertama, yaitu rahmat, maka tema malam ini kita buat bagaimana meraih rahmat Allah. Di dalam surah At-Taubah ayat 71 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'ullaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, saling menguatkan satu sama lainnya. Bagaimana kita kuat? Maka ini yang harus kita lakukan. Ba'duhum awliya'u ba'din, ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah berbuat kemungkaran, wa yuti'ullah wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, wa yuti'ullaha wa rasulah, mereka mentaati Allah dan Rasulnya, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang diberi rahmat oleh Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kalau kita lihat dari surah At-Taubah ayat 71 ini, bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Yang pertama,
wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum ba'dan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara masalah rahmat Allah, ini merupakan dambaan setiap umat manusia, khususnya kita umat Islam. Bayangkan dalam hidup dan kehidupan kita apa yang sudah kita lakukan ketika kita bertemu dengan saudara kita, dia biasa melakukan assalam, mengucapkan salam. Walaupun mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Apa dari inti salam tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas kamu, mudah-mudahan Allah merahmatimu dan memberkahimu. Ini doa yang kita ucapkan kepada saudara kita ketika kita bertemu. Semoga kamu selamat dan rahmat Allah senantiasa mendapatimu dan memberkahimu. Yang menjawab juga mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kamu juga selamat dan mudah-mudahan Allah merahmatimu dan memberkahimu. Ini kita yang bertemu sehari-hari senantiasa mendoakan saling dapat rahmat Allah. Ketika kita masuk dalam masjid, apa doa yang kita baca? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Kenapa enggak yang lain? Kok pintu rahmat yang diminta? Ini doa yang kita minta ketika masuk dalam masjid. Pertanda apa? Pertanda kita dalam hidup dan kehidupan ini sangat memerlukan rahmat Allah itu turun kepada kita. Jangankan kita yang hidup, yang mati pun juga butuh rahmat Allah. Ketika diumumkan Syanu bin Syanu meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Syanu bin Syanu pada malam ini umpamanya. Apa kita dengar ketika mendengar ucapan itu? Kita mendoakannya, Allah, kalau dia laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Kenapa orang yang mati juga rahmat Allah yang diminta? Nah, ini perlu kita pikirkan dan kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya jangankan orang yang hidup, yang mati pun juga butuh. Ketika sholat jenazah di takbir yang keempat kita juga baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu memang rahmat ini sangat dibutuhkan. Bahkan kita meraih kemerdekaan Indonesia pun juga berkat rahmat Allah. Kalau kita baca di batang buku Undang-Undang Dasar 1945, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jadi merdekanya kita ini Bapak Ibu juga atas rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah takkan mungkin. Mungkinkah kita punya bambu runcing, orang punya senjata laras panjang bisa kita kalahkan? Kalau bukan karena rahmat Allah, tapi karena rahmat Allah yang turun pada kita, iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah yang berkehendak jadi, maka dia jadi. Merdeka katanya, maka dia merdeka. Jadi bukan karena siapa-siapa, Pak. Dalam undang-undang sudah dijelaskan bahwasanya kemerdekaan kita ini atas rahmat Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rahmat Allah ini turun di tempat kita? Bagaimana rahmat Allah ini turun di daerah kita, di kampung kita, di negeri kita, apalagi di rumah kita? Dijawab oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 71, yaitu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin itu dengan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, saling menguatkan satu sama lainnya. Harus ada hidup saling tolong menolong. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kenapa? Karena ini perlu kita
ciptakan. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian bertolong-tolongan dalam permusuhan, keburukan dan permusuhan. Oleh karena itu, maka kita harus ciptakan saling tolong-menolong. Dalam hadis yang lain dijelaskan al-mu'minu lil mu'minin kalbunyani yasuddu ba'duhum ba'da. Orang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang menguatkan satu sama lainnya. Mungkinkah bangunan masjid kita ini bisa berdiri dengan kokoh kalau tidak ada unsur tolong-menolong? Di sini ada semen, ada kerikil, ada pasir, ada besi, ada air, ditambah lagi dengan tukangnya. Kalau tak ada tukang tak bisa. Maka karena rasa saling gotong royong, saling menolong, akhirnya berdirilah megah dan kokoh di masjid ini. Tak bisa mengatakan tanpa saya kata semen kalian tak akan bisa berdiri. Tak bisa mengatakan begitu sendiri, karena semuanya saling tolong menolong. Bagaimana semen bisa berdiri kalau air tidak ada? Tak mungkin. Maka harus kita ciptakan saling tolong menolong satu sama lainnya. Karena kita tak bisa hidup tanpa orang lain. Sering saya katakan pada ibu-ibu, kalau tengok dari pekerjaannya sebagai petani, tapi coba lihat, serai dan kunyit saja dibeli juga di pasar atau di warung. Tandanya apa? Kita masih butuh orang lain, padahal identitas dirinya sebagai seorang petani, kunyit dan serai saja beli, apalagi beras. Nah, ini makanya kita dalam hidup dan kehidupan itu, kalau ingin rahmat Allah turun, kata Allah, ciptakan saling tolong menolong. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin. Jangan kita ingin mengatakan saya bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Mati pun kita butuh orang lain. Cobalah jalan sendiri ke kuburan. Betul, Bu? Jadi ini, kalau kita ingin rahmat Allah turun, maka ciptakan saling tolong menolong. Yang kedua, dalam surah At-Taubah ayat 71 Allah jelaskan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kamu menyuruh untuk berbuat kebaikan dan mencegah berbuat kemungkaran. Mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat kemungkaran. Dalam hadis Rasulullah jelaskan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam tastati' fa bi lisanihi, fa in lam tastati' fa bi qalbihi, wa dzalika al-aqul iman. Jika kamu melihat suatu kemungkaran, hendaklah kamu cegah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, dengan kemampuan kamu. Nak sanggup dengan lisan sampaikan, jangan kalian buat juga ini lagi. Tidak bisa juga dalam hati, dan itu pun selemah-lemah iman. Mengajak orang berbuat baik juga seperti itu. Bukan mudah, bukan seperti membalik telapak tangan. Karena apa? Rasulullah konsepnya adalah ibda' binafsi. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari yang paling kecil. Jangan kita anggap mengajak orang itu pekerjaan yang enteng dan mudah. Kadang-kala kita sudah berbuat yang baik, kita lakukan, kita ajak orang pun melihat kita, siapa dia yang ngomong. Masih ngomong begitu orang, kenapa? Padahal kita sudah berbuat, apalagi kalau tidak berbuat. Maka mengajak orang berbuat kebaikan itu ibarat memandikan kuda, orang. Ibaratnya tuannya turun ke sungai, kudanya ditarik. Lain mau kudanya kalau naik masuk ke sungai, Pak. Kalau ditarik, lain. Kenapa? Karena tuannya sudah masuk dulu ke sungai, tarik talinya, bawa ke sungai, mau dia. Maka mengajak orang berbuat baik itu seperti memandikan kuda, tidak seperti memandikan beruk. Seperti apa kita mandikan buruk atau monyet, Pak? Tuannya duduk juga di atas, yang monyetnya dilempar ke sungai. Berapa kali pun kita lempar ke sungai, lain namo baruaknya mandi. Ndak namonya mandi loh, malah inyo perang ke awak. 3 kali kita awak lempar ke sungai, habis itu digigitnya awak. Dia apa bisa begitu? Karena dia marah, tuannya pun ndak mandi. Kok saya dipaksa mandi? Maka mengajak orang berbuat baik itu berpada-pada, kata orang, tidak mudah.
apalagi menyuruh anak untuk melaksanakan sholat. Muru auladakum bis sholat, suruhlah anakmu sholat. Iza balagati sab'a sinin, jika umurnya sudah sampai 10 tahun sampai 7 tahun. Iza balagati asar sinin, jika umurnya sudah 10 tahun tidak juga sholat. Falyadribulah, pukul dia. 10 tahun dia tidak sholat, pukul. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita yang umur 50, 60 tahun tidak sholat, apa kalimat yang pantas kita pakai itu? Anak aja 7 tahun suruh dia sholat, 10 tahun tidak sholat, pukul. Kalau kita umur 50, 60, 70 tahun tidak sholat, apa kalimat yang pantas yang keluar oleh Allah untuk kita? Maka ini harus kita pikirkan. Mengajak orang berbuat baik itu tidaklah mudah. Tapi walaupun demikian, kadang-kadang ini juga menjadi cambuk bagi diri kita. Balighu ani walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Jangan kita memandang orang, siapa pula yang menyampaikan, sok menasihatin pula dia. Kan begitu kita kadang-kadang. Padahal ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Maka kita ketika orang menyampaikan unzur ila maqal wala tanzur ila manqal, lihatlah kepada apa yang dikatakan, tapi jangan lihat siapa yang mengatakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang harus kita lakukan. Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang berbuat kebaikan dan mencegah berbuat kemungkaran. Kalau kita ingin rahmat Allah turun di tempat kita. Yang kedua. Yang ketiga, yang perlu kita lakukan, bagaimana rahmat Allah turun di tempat kita? Wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Hendaklah kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kalau di tempat awak jarang orang datang ke masjid, jangan harap kampung itu kan didatangi oleh rahmat Allah. Maka rahmat Allah itu karena apa? Karena penduduk kampung itu rajin untuk melaksanakan sholat. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Maka persoalan sholat ini persoalan yang sangat penting yang disampaikan oleh risalah Nabi semuanya. Mulai dari Nabi Ibrahim, apa katanya kepada anak cucunya? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah nak jika aku ayahmu sudah tiada? Kita hari ini sering mengatakan ma ta'kuluna min ba'di, jika ayahlah meninggal nak, apa yang kan makan? Makan ditanya apa? Leka makanannya. Padahal Rasulullah mengajarkan ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah nak jika kami orang tuamu sudah tiada. Inilah yang kadang-kadang yang sulit menjawabnya. Sehingga kadang-kadang kita punya masalah dengan anak-anak kita. Akhirnya apa? Kita mengejar dunia, mengantarkan ke sekolah-sekolah umum, meninggalkan sekolah-sekolah agama. Padahal kalau dah meninggal kita, yang kita harapkan doa dari anak yang soleh. Tidak ada yang lain, harta benda tidak ada gunanya. Mau dikirim uang banyak pun oleh anak kita, kalau kita sudah sampai ajal kita, tidak ada boleh pak. Habis sudah. Apa yang harapkan? Doa dari anak. Bagaimana anak soleh itu bisa dicetak, bisa dibina? Kalau tidak dari awal kita sudah didik dia kepada ilmu-ilmu agama. Maka dirikan sholat, tunaikan zakat. Zakat jangan lupa kita. Sampai waktunya haul dan nisabnya kita keluarkan. Kalau tidak, maka jangan salahkan kalau harta benda kita kadang-kadang tiba-tiba hilang begitu saja. Atau penyakit yang menimpa diri kita sehingga habis harta kita semuanya. Kenapa? Zakat tak dikeluarkan. Terakhir, wa yuti'ullaha wa rasulah. Kalau kita ingin rahmat Allah turun ke tempat kita adalah mereka mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Bagaimana mentaati Allah? Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kita laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita tinggalkan. Kadang-kadang kita terbalik pak. Apa yang disuruh kita kerjakan, kita tinggalkan. Apa yang dilarang kita kerjakan. Tabalik. Banyak orang ini kadang-kadang tabalik. Yang disuruh ditinggal,
yang dilarang di kojon aiko yang kau terjadi maka bako cara rahmat Allah itu turun di tompe awak dalam ayat ini dijawab dengan 4 hal. Pertama, saling tolong menolong. Kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang berbuat baik dan mencegah berbuat kemungkaran. Yang ketiga, wa yuqimunas shalah wa yutuna zakah, mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Yang keempat, wa yuti'ullaha wa rasulah, mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka inilah yang diberi rahmat oleh Allah. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Karena waktu yang sudah membatasi kita, maka tausiah kita cukupkan sampai di sini saja. Bila mana ada yang tersinggung, yang tidak pantas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya ibaratnya pengganti, tak ada rotan akar pun ya. Jadi diperbanyak maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.